Atau jangan-jangan ini awal mula Desa Cigereng. Gimana pun panasnya, tapi kalau di bawah pohon beringin sejuk karena oksigennya, kadar oksigennya tinggi. Nah tuh, kerasa tuh sejuk. Beda yang di bawah pohon naon gitu. Bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan berdua, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku Guys, kita berpijak, berada ada di jiwa yang tenang Taman di Kota hariku. Cigereng. Tak pernah ada duka Mana yang Taman Kota Cigereng nih? ku Inilah. bahagia. Oh iya, cincau sok keren kita. Taman Kota Cigereng. Waduh, suasananya mantap. Apalagi oke, kita lihat-lihat explore. Oke dah. Nah, sama es krim cincau. Taman Kota, rindu itu virus, silaturahmi itu adalah vaksinnya. BCD. Oke. Ini dekat dengan SMK YPS 2. Dekat sekali ya di Taman Cigereng. Kita akan memasuki Taman Kota Cigereng. Wah, tetap. Taman Kota Cigereng. Di sini ada salah satu pohon beringin. Dan ini ikon, alhamdulillah tertata rapi kalau sekarang ya. Kalau dulu kalau lama kesini, alhamdulillah sekarang tertata rapi. Tarik di situ we. Itu dia. Itu saya masuk ke lah. Sampai heula. Ini adalah pohonnya. Pohonnya guys. Kalau dulu saya pernah kesini, pohonnya seperti ini. Cuma ada pohon, tapi alhamdulillah sekarang tertata rapi. Meskipun tidak terawat, ya minimal itu bersihan lah, guys. Seperti inilah. Oh, ini ada tandon air, singa, tandon airnya. Suasana di Taman Kota Cigereng.
tandon air. Siga. Sudah jalan lagi guys, sudah tidak ada lagi. Nah ini ya pengunjung Taman Kota Cigereng untuk istirahat di bawah pohon beringin. Oke guys, ayo kita di mana? Depan aja. Terserah, depan atau depan ya? Jadi oke. Oke, kita makan. Pengunjung juga sih, kasih pengunjung juga. Pakai merpati putih. Oke guys, merpati guys. Suasana, ya, suasana. Oke, suasana keindahan taman. Sok foto, siap, sip foto, sip foto. Ya, Taman Cigereng. Dimanapun panasnya, tapi kalau di bawah pohon beringin sejuk karena oksigennya, kadar oksigennya tinggi. Nah tuh, kerasa tuh sejuk. Beda yang di bawah pohon naon ini. Pengalaman tidak tertutup rapi. 5.000 rupiah dengan es krim cincau ya, mantap sekali. Nikmati di bawah pohon beringin Taman Cigereng ya. Ini taman kota. Alhamdulillah tertata rapi meskipun tidak terawat. Daripada terawat supaya ini masih bagus-bagus, tetap bagus dan awet. Jadi biar bagaimanapun tempat yang bagus itu tetap terawat ya. Kalau sering-sering baru kalau tidak terawat ya cepat rusak. Oke guys, kita nikmati. Kalau kita menghirup udara di sekitar pohon beringin itu oksigennya bagus. Penghasil oksigen, penghasil oksigen yang kedua di bawah enggak, di bawah muat tumbuhan penghasil oksigen sekitar di bawah pohon beringin itu pasti ada air. Di mana ada pohon beringin di situ ada air. Makanya dulu kalau membuat sumur, apalagi bekas pohon beringin, apalagi sekitar beringin, oh pasti ada air. Pasti ada air. Jadi mau diruntuhkan ya gitu ya berarti. Tak boleh kok sudah semangat gitu, jadi cukup gue iya terus ya lapang masuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat di Goes tanggal 1 Oktober. Nah kebetulan memang episode kali ini singgah dulu di Taman Kota Taman Cigereng. Taman Cigereng adalah salah satu taman kota yang ada di kota Tasikmalaya, tepatnya Jalan Cigereng, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipadas ya, dekat dengan sekolah SMK MJPS 2 seberang ya. Di sini adalah taman kota karena di sini mengandung oksigen yang luar biasa bagus sekali.
Cigereng ini terkenal dengan oksigennya pemirsa. Kenapa ini banyak oksigennya? Karena banyak tumbuhan di sini pemirsa. Salah satu tumbuhan yang terkenal adalah beringin. Waduh, kalau kalian mendengar kata beringin pasti serem-serem ya. Padahal beringin adalah salah satu tumbuhan yang sangat bermanfaat. Salah satunya untuk menambah oksigen dan menyimpan cadangan air, apalagi sekarang musim kemarau pemirsa. Dulu ada istilah kalau membangun sumur atau mencari sumber air, dekatlah atau bekas pohon beringin, pasti banyak. Dan ternyata pohon beringin ini menyimpan banyak manfaatnya, terutama tentang ekosistem sekitar pohon beringin. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan sekitar, tanah menjadi subur, cadangan air banyak, dan juga menghasilkan oksigen yang luar biasa. Ini panas terik pemirsa ya, apalagi suhu sekarang yang tadinya dingin mulai panas. Nah, kalau kita berteduh di pohon beringin, meskipun daun-daunnya kecil, tapi terasa sejuk pemirsa. Nggak tahu nih, serasa di bawah AC. Jadi itulah kehebatan pohon beringin pemirsa ya. Jadi beringin itu hebat. Saking hebatnya pohon beringin ini juga dijadikan lambang ideologi falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila ada salah satu lambang sila ketiga, yaitu beringin. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sila ketiga yang dikenal dengan Persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan beringin pemirsa? Ada yang tahu nggak? Oke, dikutip dari Quora, ternyata pohon beringin ini merupakan salah satu pohon penyatu dalam satu taman ini ya. Penyatuan alam, penyatuan hewan, dan semua ekosistem itu disatukan oleh pohon beringin ini. Satu pohon beringin ini tempat berteduh oleh semua makhluk, semua alam ya, termasuk menghasilkan oksigen untuk alam, menghasilkan kesetiaan air, menyimpan cadangan air, dan juga kelestarian hewan-hewan ya, seperti burung-burung, mungkin semut atau serangga atau juga makhluk yang lain dan juga termasuk manusianya. Mamang aja betah di bawah pohon beringin. Memang tampangnya serem, tetapi manfaatnya luar biasa. Apalagi sambil duduk di bawah pohon beringin sambil minum es cincau khas Sunda. Seger di mulut, seger di tenggorokan, dan seger suasana. Meskipun sekarang tepatnya menjelang adzan duhur. Oh, sudah adzan duhur ya. Jadi sekitar jam 12-an pemirsa ya. Karena terdengar sayup-sayup adzan. Ini adzanannya adzan duhur. Jadi cuaca sangat terik sekali, tetapi sejuk di bawah pohon beringin. Mungkin yang duduk di sini ini bukan saja Mamang dan Mami dan juga yang lainnya, tetapi juga ada yang lainnya, termasuk semut, juga serangga atau burung-burung yang berteduh di sini. Juga mungkin ya dalam mitologi Jawa ada makhluk lain yang ada di sini. Waduh, itu satu kesatuan yang ada di taman ini. Ya menurut Mamang mungkin lebih tepatnya kenapa lambang persatuan itu dilambangkan beringin, yaitulah beringin menyatukan semua umat, menyatukan semua alam. Termasuk penyatuan hal-hal yang mistis ya, bahwa ada istilah pohon beringin ini identik dengan pohon angker serem dan tempat tinggalnya makhluk halus. Waduh, ini kenapa nih orang Konoha seperti ini nih? Jadi anggapan orang Konoha dari zaman dahulu bahwa pohon beringin ini benar-benar angker. Kenapa disebut pohon angker? Dan kenapa? Apakah memang dari dulu angker? Oke, kita bahas sambil minum es cincau. Berdasarkan situs orami.co.id, mitos pohon beringin itu sering dikaitkan dengan penghuni makhluk halus atau dikaitkan dengan hal-hal yang angker dan juga seram. Waduh, oleh bangsa kita. Pohon beringin identik dengan tempat angker karena pohonnya tinggi dan besar.
Pohon beringin sangat rimbun sekali, apalagi banyak akar-akar yang mengguntai, seolah-olah ini mengesankan keangkerannya. Jadi kalau lihat pohon beringin memang terlihat angker, pemirsa. Ternyata pohon beringin juga menjadi kunci kehidupan ekologis karena menghasilkan tanaman besar, menopang banyak spesies burung, kelelawar, primata, dan makhluk lainnya yang pada gilirannya menyebarkan benih ratusan spesies tanaman lainnya. Menurut catatan sejarah, orang Eropa pertama yang menemukan pohon beringin adalah Alexander the Great atau yang dikenal dengan Alexander Agung dan pasukannya yang tiba di India pada 326 sebelum Masehi. Masyarakat Indonesia banyak yang percaya terhadap mitos pohon beringin. Pohon yang biasa tumbuh besar dan tinggi ini kerap dikaitkan dengan hal-hal supranatural ya, dan juga hal-hal mistis, hal-hal gaib. Ditambah lagi dengan permukaan batang pohon beringin yang besar dan beralur-alur, juga akar gantungnya yang menjulur dari cabang-cabangnya ke tanah semakin menambah kesan seram pohon ini di mata masyarakat. Salah satu mitos yang berkembang adalah bahwa pohon ini merupakan tempat tinggalnya para sehingga tak jarang masyarakat memberikan sesajen di sekitar pohon ini. Bahkan pohon ini juga menjadi tempat untuk mencari nomor togel, waduh, dan wangsit, waduh juga. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa apabila pohon ini ditebang, maka penghuni atau makhluk-makhluk halusnya yang bertempat tinggal dalam pohon tersebut akan marah dan akan berdemo. Waduh. Padahal sejatinya adanya mitos tersebut hanya untuk mensucikan pohon beringin. Ternyata pohon beringin ini oleh semua budaya yang ada di Nusantara dijadikan pohon yang paling suci karena saking bermanfaatnya. Pohon beringin bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Yogyakarta, adalah melambangkan pengayoman, keadilan, dan sifat abadi. Selain itu juga melambangkan manunggaling kaula Gusti atau bersatunya manusia dengan Tuhan dan alam. Atau juga bisa dimaksudkan bersatunya rakyat dengan pemimpinnya. Akar gantung beringin yang menjuntai dari atas ke bawah melambangkan bahwa manusia harus selalu mengingat asal usulnya, dari mana dia berasal. Asal usul bisa berarti tempat asal, atau bisa juga asal usul bahwa manusia diciptakan Tuhan dari tanah. Ternyata beringin juga banyak ditanami di tempat-tempat strategis seperti di halaman kantor desa, halaman kantor kecamatan atau kapanewon, pasar tepian, lapangan desa, serta di setiap pertigaan dan perempatan jalan. Berdasarkan orami.co.id bahwa pohon beringin ini menjadi simbol hubungan antara pemerintahan dan rakyatnya, antara pemimpin dan rakyatnya, sehingga pohon beringin ini selalu ditanam di setiap perkantoran atau pusat pemerintahan. Bahkan dahulu ketika akan membangun ibu kota, maka alun-alunnya harus ada ditanami pohon beringin. Waduh. Sementara menurut masyarakat Bali, beringin termasuk pohon yang memiliki nilai sakral karena secara umum memang tumbuh di kawasan-kawasan yang diyakini memiliki nilai kesucian seperti lingkungan pura dan kuburan. Maka tidak sembarangan orang dapat menebang pohon beringin, terlebih pada hari-hari yang tidak sesuai dengan hari baik serta hari upacara tertentu. Jadi intinya bahwa masyarakat Indonesia dan Nusantara menghormati dan menjaga kesucian pohon beringin karena sangat besar sekali manfaatnya pohon beringin. Banyak sekali manfaat pohon beringin karena pohon beringin bisa meneduhkan, menyejukkan, dan menyuburkan, bahkan menyatukan makhluk di sekitarnya.
Pohon beringin ini bermanfaat untuk menghasilkan oksigen. Mamang aja duduk di sini, oksigennya segar sekali seperti AC ya, seperti di pegunungan. Padahal ini pusat tengah kota pemirsa. Dan juga pohon beringin ini menyimpan cadangan ketersediaan air. Bahkan dahulu orang mencari sumber air itu di sekitar pohon beringin atau bekas pohon beringin, karena pohon beringin ini bisa menyimpan cadangan air, apalagi ketika musim kemarau ya. Ada sebuah halaman, Mamang lupa lagi ya, yang menceritakan bahwa suatu ketika daerah tersebut kering dan mata airnya kering karena dahulu banyak pohon beringin dan sekarang sudah ditebang. Waduh, itulah kehebatan pohon beringin, bisa menyatukan umat, termasuk juga sebagai tempat berteduh dan tempat kota metropolitannya para makhluk seperti hewan, semut, serangga, burung-burung, dan juga makhluk-makhluk yang lainnya pemirsa, termasuk manusia. Oke pemirsa, jadi kalau bertemu dengan pohon beringin kita harus bersyukur ya. Meskipun serem, pohon beringin ini sangat bermanfaat. Kita jangan lihat tampangnya, tapi lihatlah manfaatnya. Tidak kelihatan seperti kafe, tapi ingat dia Taman Cigereng. Saya pernah ke dia, serius pernah ke dia kan kalau beringin. Ah ini lapang ya hukum. Akhirnya terterapi. Mati channel. Pengunjung hari ini banyak ya. Pengunjung hari ini banyak. Pengunjung ini. Penghuni taman nih. Wah, ini penghuni taman. Wah. Halo guys. Halo, mana. Kasih poster sebenarnya. Oke guys, kita jalan-jalan lagi. Kita suasana di Taman Cigereng, cocok untuk istirahat. Ngadem masuk. Ada pohon beringin ini sejuk. Oke, kalian punya timah, punya makanan bisa langsung dimakan.